وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Yang muliakan dan cintai semuanya, guru-guru kita semuanya, para muqaddam Thariqah At-Tijaniyah di seluruh bumi Kalimantan kita, juga para ikhwan dan akhwat, yang mana kita semua semoga selama-lamanya bisa saling mencintai karena Allah Ta'ala. Jadi milad ini sesungguhnya bukan dari keluarga Abuya itu sendiri yang hendak melaksanakannya, tapi melainkan inisiatif dari semua ikhwan sebagai tanda syukur dan cinta kita kepada Abuya radhiyallahu anhu. Karena barakat sidinlah kita ini bisa lebih dekat kepada Allah, lebih mengenal Allah dan Rasulnya, bisa merasakan kelezatan dalam beribadah kepada Allah. Ini ibarat kita belajar di pesantren 10 tahun, 20 tahun, itu gak ada ilmunya, melainkan kita dipertemukan Allah kepada si guru tersebut. Nah, jika bukan karena Allah mempertemukan kita, itu kita tidak mungkin harap. Jadi milad ini itu bagian daripada tanda cinta dan syukur kita kepada Allah, juga bagian daripada kita mengingat kembali perjalanan sejarah kisah hidup Sidin, yang mana di sana itu banyak hal yang bisa kita ambil manfaat ilmu dan hikmahnya. Karena ulun pribadi sebagai anak itu kadang melawan Abuya kita ini, namanya anak lah, itu kan saling kadang bisa bertolak belakang, berbeda, itu kan biasa gitu. Cuman ulun sebagai manusia dan sesama manusia, ulun meneliti dan mempelajari sini. Jadi pernah ulun membaca sebuah hadis gitu, dalam sebuah buku ulun baca hadis ini. Jadi ketika membaca itu ulun terkejut, nah jauh ini gawian bahasa orang. Jadi akhirnya ulun mengambil kesimpulan dari melihat Sidin ini secara pribadi antara manusia dengan manusia, bahwa Sidin ini ibarat Quran itu Sidin amalkan seluruhnya. Nah itu bila murid teliti dia akan tahu itu. Jadi seluruh kutubul hadis itu Sidin amalkan begitu. Contoh seperti memberi makan orang berpuasa di bulan Ramadan di Makkah. Nah itu daripada Sidin mengejar daripada fadilah atau keutamaan daripada memberi orang makan itu. Jadi akhirnya mencari guru yang benar-benar bisa memberikan tarbiyah, tauladan atau uswatun hasanah, itu yang alim. Kalau sekedar melajari itu mudah, banyak, tapi yang benar-benar menjadikan uswah dan beliau tuh mengamalkan ilmunya dulu sebelum melajarkannya kepada orang lain. Nah kebanyakan dari kita para pelajar atau thalabul ilmi yang belajar aja, tapi mengamalkan ilmunya ada. Nah, di dalam thariqah inilah akhirnya kita mengenal namanya mengamalkan ilmu. Maka dari itu akhirnya thariqah ini disebut juga dengan thariqatul ilm wal amal. Ada ilmu aja. Nah, ini kan ada sebagian salah seorang kawan kebetulan dia berkeras ibarat thariqah ini thariqah ilmu aja. Ada banyak, ada thariqah mahabbah, thariqah syukur gitu. Dan juga manusia ini kadang-kadang dipandang dari ilmunya aja. Karena di antara 4 sahabat Nabi yang paling Sidin cintai, Khulafaur Rasyidin, itu yang paling alim itu kan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tapi yang paling mulia, yang paling tarakwan Nabi siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sidin itulah yang paling mencintai, yang paling berjuang bersama Nabi gitu. Maka disinilah Abuya itu sebenarnya hendak mengangkat dirinya. Bagaimana Sidin mencintai Allah dan Rasulnya. Inilah yang sebenarnya kita tuju dan kita kejar.
bagaimana kita itu semakin dekat kepada Allah. Sebenarnya ulun ini kata ulun ceramah apa enggak? Karena sini ada kakak-kakak ulun lebih utama. Mau gile. Kalau ulun ini pada statusnya ini ikhwan aja. Ulun ini sebenarnya hanya mengambil ilmu daripada muqaddam kita keberadaan. Nah, jadi untuk para ikhwan, para sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku semuanya yang ulun sayangi dan cintai karena Allah Ta'ala. Jadi bila di daerah kita itu, dimanapun kita berada, bila ada seorang muqaddam, maka paraki datangi. Karena bagaimanapun ketika seorang muqaddam itu diangkat oleh Buya atau Syekh, itunya ada menyimpan rahasia daripada Syekh Jani itu sendiri. Nah, jadi kadang Abuya ini saking baiknya Sidin itu kadang hendak mengalihi ikhwan, Sidin yang mendatangi ikhwan. Sebenarnya ada penuntut ilmu bukan seperti itu. Jadi ilmu itu kita yang mendatangi, lain didatangi. Nah, ini ulun sekedar mengingatkan diri ulun sendiri dan juga kepada ikhwan bahwa ketika kita di daerah kita ada ulama atau guru atau muqaddam, datangi jadi minta ilmu, minta petunjuk. Karena kalau kita beribadah atau mendekatkan diri kepada Allah tanpa ilmu ini salah. Nah, disitulah akhirnya seorang murid atau pelajar dituntut untuk memarahi gurunya. Jadi berkata Syekh Ali At-Tamasini radhiyallahu ta'ala anhu, jadi bila ada seorang murid atau ikhwan fuqara Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu ta'ala anhu, di daerahnya itu ada seorang muqaddam dan si ikhwan atau muridnya hidup dalam satu kota. Bila 3 hari saja ia tidak mendatangi gurunya, maka kecintaannya kepada gurunya itu adalah sebuah kebohongan yang besar. Nah, akhirnya ulun ingat perjalanan ulun lawan Abuya ini. Kenapa sih ini banyak benar menziarahi Syekh Tijani di Fes Maroko? Oh, ya Allah, ini adalah tanda cinta dan sayang Sidin kepada perguruan. Nah, disinilah kekurangan kita sebagai murid, bahwa kita harus berparak kawan guru, belajar, menuntut ilmu, mencintai Sidin. Nah, jadi ketika guru dan murid saling mencintai karena Allah, inilah cinta yang dirahmati Allah, ya, cinta yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya itu lagi aja bisa ulun karena di sini ini sebenarnya ulun harus belajar lawan pian, lain pian yang belajar lawan ulun gitu. Mungkin bisa dilanjutkan oleh kakak ulun yang lain. Nah, bahasanya ini kan kita saling silaturahim, saling mencintai karena Allah, saling belajar dan mengajari. Jadi ulun ingat ada pernah baca di sebuah kitab bahwa para muqaddam itu sebenarnya adalah saling belajar dan mengajari, saling mentransfer ilmu. Jadi kadang manusia ini ada satu visi kelebihan, satu visi kelebihan yang lain. Jadi bagaimana ketika Abu ini sudah ibarat sudah pulih ke hadirat Allah, maka disinilah tugas kita terus untuk saling mengisi dan melengkapi, saling belajar dan melajari. Nah, ini kiranya yang bisa disampaikanlah. Kurang lebihnya ulun mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير ورضي الله تعالى
وعن أزواجه وذرياته وخلفائه ومقدميه وعنا أجمعين. Yang ulun muliakan para habaib, para tuan guru, para kiai, para asatidz, para muqaddam. Sebenarnya Bu Hamsidin lebih berhak untuk berbicara. Yang ulun muliakan para ikhwan dan akhwat, pertama-tama mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada panitia, kepada para jiran tetangga yang sudah menyambut kita seberataan di sini. Alhamdulillah, kita berkumpul dari pagi hari tadi sampai sekarang. Insya Allah semuanya dilandasi karena mahabbah, karena kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, kecintaan kita